Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu sadisu. Sing nomor 6 iku fi syarafil Qur'ani, tentang keistimewaan Quran, kemuliaan Quran. Yakni wa wasfiya ayatin lahu zaharat zuhuranaril qira lailan ala alami. Ninggalno sironi ing ingsun, biarkan aku wa wasfiyalan gambaran ingsun, wa wasfilan penggambaran ingsun, pensifatan ingsun, ayatin ing pira-pira ayat lahu kedue Quran, zaharat kang kelihatan apa ayat, tampak apa ayat, zuhuron naril qira ing kaya ketoke api jamuan, tamu qira itu jamuan tamu, lailan ing dalam wengi, ala alamin ing atasing dhuwuring gunung. Dak ninggalno sironi ingsun wasfiya lan gambaran penggambaran ingsun ayatin ing ayat-ayat lahu kedue Quran, baharat yang kelihatan apa ayat zuhuron nari qira kaya ketoke api suguhan jamuan, lailan ing dalem wektu bengi, ala alamin ing atasing dhuwur gunung. Perkenankan aku memberi gambaran kemukjizatan Quran yang sedemikian terang, sebagaimana nyala api jamuan malam di atas gunung. Ya, maksudnya jelas sekali, saudara. Kalau kita melihat kehebatan Quran, kemukjizatannya Quran, itu sudah jelas sekali, tidak perlu diragukan lagi. Kejelasannya itu seperti kalau kita melihat ada api, kalau ada orang menjamu ya tamunya dan dia berada di atas gunung di malam hari, itu kan kelihatan sekali. Api itu kelihatan, menunjukkan ada sesuatu di atas. Sama dengan kemukjizatan Quran, sangat mudah sekali kita bisa temui. Bagaimana Quran seperti itu enggak menjadikan bosan dibaca terus. Bahkan sekali baca ada makna lagi, baca lagi tambah ada makna lagi yang baru, yang Masya Allah. Jadi kemukjizatan Quran bisa kita lihat, bisa kita rasakan keberadaannya, seperti kita melihat ada terang benderang di atas gunung ya. Fadurru mongko utawi mutiara iku yazdadu bertambah apa dur husnan ing indai, wa huwa hale utawi dur iku muntazimun tersusun. Mutiara itu bertambah indah ketika dalam keadaan tersusun, teruntai, bukan dalam bentuk gelang atau dalam bentuk kalung. Tapi walaisalan ora ono iku yang kusu, apa mutiara iku yang kusu, kurang. Qadron ing peringkate, tingkate, kadare, ghairu muntazimin, yang tidak tersusun. Jadi mutiara itu bisa sedemikian hebat, gitu,
sedemikian hebat, meskipun dia ini tidak tersusun, tetapi mutiara itu sudah kelihatan indah. Anda kalau ke Lombok itu Anda ada toko-toko yang jual, dan itu jualnya cuma satuan. Nah, jadi satu saja itu sudah indah gitu, apalagi kemudian mutiaranya banyak dan dirangkai, disusun dengan baik. Jadi kalung lah, atau jadi ini tambah indah lagi. Sama dengan Quran. Gak usah sak Quran lah. Ya. 3 ayat saja Al-Quran sudah memberikan tantangannya kepada siapapun untuk bisa menandingi. Faktu bisuratin min mithlih. Satu ayat minimal, satu surat minimal 3 ayat. Iya, namanya surat Al-Ikhlas. Qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dak. Semuanya kita. Makanya ketika mamanya tabat yada Abi Lahabin ma aghna anhu malu wa ma sayasla naran dzatal lahabin wa imra'atuhu hammalatal fi jidha hablun, semuanya tapi kenapa diakhiri dengan masad pakai dal, kok ndak masad? Kenapa? Ya karena persiapan sebelum sesudahnya dia akan baca ulhu itu yang semuanya diakhiri dengan dal. Iya. Ini semua rangkaian Quran semuanya begitu. Semuanya tersambung, connect, semuanya tersusun dengan rapi. Ketika Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang lurus. Dijawab oleh ayat oleh surat sesudahnya. Oh, minta jalan lurus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Jadi kamu mau jalan lurus, ya kamu harus lihat Quran. Dan disitulah jalan lurus, jalannya orang-orang yang muttaqin. Terus saja, sama nanti Quran, surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran. Ada kesamaan macam-macam. Ya. Ali Imran dengan surat An-Nisa terus. Sampai surat terakhir. Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Disambungkan dengan surat pertama sama-sama Maliki Yaumiddin. Ini semuanya, dan ini luar biasa. Ya, kalau Anda mau meneliti, Anda bisa lakukan, dan banyak sekali yang bisa Anda teliti, tidak ada habisnya. Fadurru yazdadu husna. Meskipun itu tidak tersusun, tidak dalam kerangka satu Quran penuh, satu ayat, satu surat saja, Masya Allah, luar biasa. Ini Quran, tidak tersusun pun sudah mengagumkan. Fama tatamulu amalil
wa ma tatawulu amal madih mongko ora utawi dawane kepinginane wong sing muji ora ana utawi dawane harapane wong sing muji iku ilama maring perkara fi ing dalem nabi min karamil akhlaqi sangka akhlak sing mulya wasyamilan budi sing apik sing mulya syam ya kebiasaan tabiat asa atau harapan para pemuja tiada mampu menjangkau kemuliaan Nabi yang penuh dengan perilaku terpuji dan keluhuran budi pekerti. Semua orang saudara-saudara ini kok bait ini kok ada di sini. Ini kaitannya dengan ayat Quran tapi kok kemudian nyerundul bicara masih tentang sosok Kanjeng Nabi. Jadi kaitannya saudara-saudara bahwa yang membawakan Quran itu adalah Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi itu khuluqul Quran. Jadi tingginya Quran itu bisa diimbangi oleh Nabi yang perilakunya mencerminkan Quran. Yang bagi kita orang-orang yang memuji Nabi itu sangat sulit untuk madani, menyamai, selevel dengan Kanjeng Nabi. Jadi betapa luar biasanya Quran, di mana Quran itu punya ajaran yang sedemikian luar biasa. Dan itu dibawakan oleh orang yang juga luar biasa. Yang bagi kita orang yang ya Allah umat itu kadoan gitu. Lah kok yo iso-isone Quran itu dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Ini kalau mau dimaknai dalam kerangka itu. Ayatu haqqin minar rahmani ayatu haqqin utawi ayat-ayat Quran minar rahmani sangi Gusti Allah sing maha welas. Ayat-ayat Quran dari Allah iku muhdatsatun, barang anyar, barang baru. Iku qadimatun, tapi merupakan barang qadim, barang lawas. Sifatul mausufi kang dadi sifate yang disifati. Maksudnya Gusti Allah, sifatul mausufi, sifate Gusti Allah yang bersifatan bil qidami kelawan kekal. Qadim. Ini terjemahnya agak panjang karena ya dua hal yang beda. Nanti kita terangkan. Ayat-ayat Quran adalah wahyu dari Allah Zat yang Maha Pengasih. Ayatu haqqin minar rahman. Dalam bentuk mushaf, maka Quran adalah barang baru.
hadis. Tapi dalam bentuk kalam, maka sebagaimana sifat-sifat yang Allah yang lain, maka Al-Quran adalah khatim. Saudara-saudara, tidak lupa Imam Busiri masuk di dalam pembahasan tentang Quran. Quran ini barang baru apa barang lawas? Disebut baru ya, karena Quran ini ada hurufnya, ada bisa suaranya. Jadi Quran ini seperti makhluk, barang baru. Apakah Quran itu baru ataukah Quran itu qadim? Sebagaimana sifat Allah, sebagaimana Quran adalah kalamullah, maka Quran itu adalah qadim sebagaimana Allah. Nah, ini yang mana? Peristiwa ini saudara-saudara, ini peristiwa yang mengguncangkan dunia sejak mulai zaman tabi'in. Peristiwa ini zaman itu peristiwa yang menentukan, fitnah kiai waktu itu yaitu Quran itu hadis apa qadim. Peristiwanya namanya Mihnatul Quran, dan itu berlangsung berabad-abad. Mihnah itu ujian Quran. Dia cuma menentukan Quran itu hadis apa qadim. Itu perdebatan yang Masya Allah tidak ada habisnya, yang menjadikan ulama-ulama bahkan sampai terbunuh. Kalau di penjara banyak ulama di penjara, di antara gara-gara ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena kekeh dengan pendapat sing jenenge Quran kuwi qadim. Sebab apa? Sebab Quran itu kalamullah. Yang karena kalamullah berarti Quran itu kaya Gusti Allah. Berarti Quran itu qadim. Dan waktu itu yang punya kuasa itu adalah penguasa yang condong kepada Mu'tazilah, yang cenderung berpendapat bahwa Quran itu barang baru. Quran itu udu Gusti Allah. Nyatane Quran iso diwaca, iso disuwek, iso digawa. Berarti Quran itu bukan, ya, bukan barang qadim. Ini perdebatan yang luar biasa. Sampai kemudian perdebatan ini dikompromikan oleh imam kita, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Luar biasa, punya pemikiran yang sangat cerdas, ya, sangat hebat, yang menyelesaikan masalah di antara dua pendapat yang sama kekahnya, ya. Bagaimana? Bentar, yang namanya omongan itu ada dua. Sing jenenge kalam itu ada dua. Apa itu? Omongan yang tersurat, yang sudah keluar dari mulut, yang sudah dalam bentuk kata-kata, sudah berbentuk huruf, bisa dicatat, bisa ditulis. Itu namanya tersurat. Kalau yang sudah tersurat
itu namanya hadis barang baru. Tapi ada omongan itu dalam bentuk kata-kata yang ada di dalam batin, kata-kata yang belum tersurat alias masih tersirat di dalam batin kita. Itu ya omongan. Betul? Jadi mana batin? Lagi ya ngaji meneh dina iki alhamdulillah. Batin ora tak omongke. Ya ta? Iku jenenge tersirat. Alah anake Pak Khomari 3 dina ora ketok lagi ketok mulih ra pamit. Tersirat. Ya ta? Nah, kalau tersirat itu ya qadim sebagaimana Allah. Kira-kira gampangnya gitu itu. Ya. Tapi Quran yang sudah dalam bentuk tulisan, sudah dalam bentuk huruf, sudah bisa dilagu, di suara, itu namanya sudah hadis, barang baru. Ini loh. Inilah yang kemudian rumusan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga dinot diantaranya oleh Imam Al-Buziri. Lihat teksnya. Ayatu haqqin minar rahmani, sama-sama dari Gusti Allah. Tapi kalau sudah bentuknya mushaf, bentuknya sudah suara, bentuk itu namanya sudah barang baru, hadis. Tapi Quran dalam pengertian kalamullah, maka sebagaimana Allah, Quran itu qadim. Jadi dasarnya itu saja. Sing jenenge omongan itu ada dua, omongan tersurat dan omongan secara tersirat. Ada penghentikan gini. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Sesungguhnya yang namanya omongan itu apa yang ada di dalam hati. Omongan itu ada dalam hati. Ya. Kenapa kenapa ada mulut? Mulut itu penanda apa yang ada di dalam hati. Sebenarnya yang diomongkan, yang ngomong itu siapa? Hati. Cuma keluarnya, penandanya itu adalah mulut. Nah, kira-kira nih apa yang ada di dalam hati itu namanya kalam yang tersirat. Kalam berupa makna-makna. Sedangkan kalam yang keluar dari mulut namanya kalam berupa kata-kata. Berarti tersurat. Paham belum? Ya, kalau begini mudah sekali. Inilah yang dimau oleh Imam Al-Busiri. Yang keluar dalam bentuk kata-kata itu namanya kalam yang sudah berupa kata-kata, dan itu hadis. Tapi kalam dalam bentuk yang tersirat, yang namanya kalam nafsi, kalam yang ada di dalam hati, yang berbentuk makna-makna, belum terwujud dalam bentuk kata-kata, masih tersirat, ya, itu kalam nafsi. Ya, ini secara lam taktarin bi zamanin wa yatukhbiruna
lam taktarin, tidak barengi, tidak menyertai apa ayat, maksudnya Quran. Di zamanin dengan masa. Tetapi wahya utai ayat, utai Quran iku tukhbiru, menghabarkan apa Quran na ing kita. Meskipun tidak semasa, tapi Quran menghabarkan, menceritakan kepada kita anil ma'adi, tentang hari kiamat, wa an adin, dan tentang kaum Ad, wa an Iramin, dan tentang kota Iram. Ya, Al-Quran tidak semasa, tetapi ia dapat menceritakan hari kiamat yang belum terjadi. Demikian juga Quran bisa cerita dengan yang sudah terjadi ratusan tahun sebelumnya, seperti yang berlaku pada kaum-kaum sebelumnya. Kaumnya Nabi Lot, kaumnya Nabi Ibrahim, Nabi Adam aja diceritain, ada Qabil, Habil, diceritain, nggak ada orang yang tahu. Tapi Quran sudah cerita, padahal tidak semasa. Ini apa? Secara menunjukkan bait ini tentang kemukjizatan Quran, aspek kemukjizatan Quran yang ingin disebut. Yang pertama, kemukjizatan Quran, aspek yang pertama adalah pemberitaan Quran tentang hal yang gaib. Pemberitahuan Quran tentang hal yang gaib. Dan ini bisa dua hal. Pemberitaan Quran tentang hari kiamat. Loh, hari kiamat masih belum tahu kapan. Belum tahu. Ini sudah 1400 tahun yang lalu Quran bicara ini tentang hari kiamat yang belum terjadi. Tapi Quran sudah ngomong tentang hari kiamat besok, gitu. Bahwa kiamat itu namanya hari pembalasan, yaumud din. Kiamat namanya hari kiamat, yaumul qiyamah, hari penegakan. Tegak nih aturan. Hari kembali, ya, masir. Kiamat itu hari haqqah, hari yang serius, hari sang nyata, bukan hari yang pura-pura. Bahwa kiamat itu hari apa lagi? As-sa'ah, inilah waktunya. It's time. Waduh, kiamat. Namanya banyak sekali, puluhan di dalam Quran. Kok guayamen Quran padahal belum terjadi kiamat. Saking terkenalnya kiamat. Loh, ini bentuk dari kemukjizatan Quran, memberitahu kepada kita hal yang belum terjadi, yang akan terjadi, yaitu kiamat pasti. Itu satu. Bentuk yang kedua dari pemberitahuan Quran tentang hal yang gaib adalah pemberitahuan tentang, kalau ini masa depan, kalau ini satunya masa lalu. Pas masa lalu. Quran bicara Nabi Adam, bicara Nabi Nuh, Nabi Lot, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yahya. Ini Quran bicara padahal tidak semasa. Nabi Muhammad, Nabi kari dewe, Khatamul Anbiya, yang kepadanya Quran. Ini kan jauh sekali, kok tahu? Ini berarti Quran ini bukan buatan Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Nabi Muhammad gak punya guru. Nabi Muhammad gak pernah ngaji. Ngangon wedhus terus kok. Konti ngerti nih Nabi Adam, Nabi Musa ketemu Fir'aun. Fir'aun ini ngundang bolo tentara sihir, bolo tentara kon ngoyak-oyak Bani Israel, membelahlah lautan. Kok ngerti kan ini Nabi Muhammad ora ono sing ngandani. Dan sedemikian Quran itu panjangnya
23 tahun loh. Masya Allah. Oke. Jadi ini kemukjizatan bentuk pertama pemberitahuan Quran tentang hal yang gaib. Al-Ma'ad, Yamat, wa An'ad, kaum Ad, kaum Nabi Hud ada di Yaman. Ya. Yang juga kaum Ad itu membuat kota namanya kota Iram. Yang kota itu tidak pernah ada kota seperti itu. Diomongin dalam Quran, diomongin luar biasa. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dzatil allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Jadi Masya Allah, kaum Ad punya kota namanya Iram. Yang Iram itu Zatil Imad, punya gedung-gedung tinggi, pencakar langit. Maksudnya gedung-gedung mewah zaman itu luar biasa. Tidak pernah lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ora ono kok kota kok indahe waktu hebate kowe. Kota yang rumah-rumahnya itu dibangun lantainya dari emas. Apa-apanya itu dari perak, bisa diberi berbagai permata zamrud wasak. Ora ono nganti saiki. Ora ada dah nganti saiki. Lam yukhlaq. Kowe percaya ora? Percaya ora? Ora percaya. Oh, iman mundul. Lam yukhlaq. Kalau saiki ono raja duwe pancuran apa iki? Sing nggo cuci tangan apa jenenge? Wastafel emas. Ana raja duwe mobile dilapisi emas. Kalah kabeh karo Iram. Kota Iram, kotane raja sing ning ngene kaum Ad. Itu buat sungai. Dekne iku dadi duwe raja. Rajane iku aneh. Krungu sing jenenge swarga, ana jenenge tempat sesuk iku swarga. Swarga iki mengalir sungai-sungai-sungaine kuwi ya toh. Madu, rasane kaya madu, iku bentuke kaya susu. Lah ngel bentuke madu susu iki. Oh, guyu dosa. Kok ngene bayangke dosa. Pasti iki warnane putih. Kok bentuke lho kita ditiru, digawe kaya ngono. Lah ya piye to ya? Ya, mau ditunjukkan itu kota yang hebat, mau ditempati, mau pindah ibu kota di situ dihabisi oleh Gusti Allah karena penyembah reco, ya berhala. Belum ditempati sudah dihancurkan dengan menggunakan topan selama sepekan berturut-turut, hancur lebur terus. Ini ya, padahal itu lam yukhlaq mithluha fil bilad. Masya Allah, guru saya kalau cerita tentang kota Iram, kaum Ad, luar biasa. Nah, Yaman, ya. Jadi ini bentuk kemukjizatan Quran yang pertama. Quran itu tidak semasa,
Tapi Quran bisa cerita hal yang gaib, baik hal yang gaib masa yang akan datang maupun masa yang sudah berlangsung dahulu kala, jauh sebelum Quran ini ada. Mulai Nabi Adam, Qabil, Habil, Nabi Nuh, Nabi Hud, apa semua ada semua. Masya Allah. Ya, ini mukjizat Quran. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin walam tantu. Damat ono apa ayat Quran, maksudnya ono apa Quran iku ladaina. Alhamdulillah 1400 tahun dan Quran masih bersama kita, masih eksis, masih kekal. Damat. Bukan hanya kekal, fafaqat ngungguli apa Quran kulla mukjizatin, ing setiap mukjizat. Quran masih ada bersama kita dan Quran mengalahkan mukjizat-mukjizat yang lain minan nabiyina yang dibawa oleh para nabi. Idz ja'at nalikane teka apa kullu mukjizat walam tadum lan ora kekal apa kullu mukjizat. Quran masih ada, eksis di sisi kita dan mengungguli mukjizat nabi-nabi lain yang telah punah, tidak bisa kita temui lagi sekarang. Ya. Ini menceritakan tentang hebatnya Quran yang sampai hari ini masih kita temui dan masih asli, orisinil, sama persis dengan yang diterima oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada satu huruf pun yang beda. Harus Anda yakin di situ. Kenapa bisa sama seperti ini? Karena ini janji Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Janji Allah menjaga Quran, ya. Quran ini diturunkan oleh Allah dan Allah tanggung jawab menjaga Quran. Penjagaan Quran mulai sejak awal diturunkan kepada Kanjeng Nabi dan dilanjutkan oleh para sahabat. Quran dihafal dari sejak para sahabat, alhamdulillah sampai hari ini, generasi ke generasi. Kita harus termasuk ikut berterima kasih kepada para penghafal Quran yang ikut serta menjaga kemurnian dan keaslian Quran. Sebab berkat mereka inilah, ya, bagian dari penjagaan Al-Quran. Nah, jadi di samping Quran ini dijanjikan oleh Allah untuk terjaga terus sampai nanti hari kiamat, ya. Kita juga melihat bahwa mukjizat-mukjizat para nabi sudah tidak lagi kita temui, sudah tidak ada lagi. Ini kembali kepada kemarin, saudara-saudara. Mukjizat ada dua. Mukjizat apa? Hissiyah, maddiyah.
mukjizat dalam bentuk material indrawi, mukjizat yang bisa disaksikan oleh indra, berupa tongkat lah, berupa apalah, ini mukjizat dan umumnya para nabi begitu. Yang kedua, mukjizat yang bersifat akliyah, maknawiyah. Inilah mukjizat Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa kita temui sekarang. Saya ingin memberi satu poin lagi ya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi kemarin punya mukjizat yang juga hebat-hebat? Gitu? Nabi kemarin apa mukjizatnya? Gitu? Berdoa bisa, orang yang ini bisa sakit bisa sembuh, kemudian paceklik bisa kemudian langsung, gitu? Tapi kenapa itu tidak diomong-omongkan di dalam Quran? Tidak dinyatanya, ya? Kenapa kehebatan mukjizat seperti itu tidak disebutkan dalam Quran? Hanya diriwayatkan lewat hadis-hadis. Ya. Karena ini, saudara, faktor ini bahwa Quran ingin menunjukkan dirinya sebagai mukjizat akliyah, maknawiyah. Menunjukkan bahwa Quran ini mukjizatnya akliyah, rasional, dan maknawiyah, fungsional. Tidak menceritakan hal-hal yang tidak perlu. Kalaupun kemudian menceritakan mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk membuat para nabi itu unggul, hebat, ya. Tetapi tidak berlaku pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang ingin dikedepankan adalah Quran itu sendiri sebagai mukjizat. Ini perhatikan saja. Nah, kenapa kemarin mukjizatnya Nabi banyak kayak gitu, membelah bulan, macam-macam begitu kok nggak disebut dalam Quran? Karena Quran sendiri itu membawakan dirinya sebagai mukjizat, dan mukjizatnya Quran kekal sampai sekarang. Ya, ini kemudian dinyatakan di dalam Burdah juga, Burdahnya versi Ahmad Syauqi. Nyanyi burdah yang kita sebut ini. Kalau Imam Busiri kan menyebut hamat ladaina fa faqat kula mukjizatin. Kalau di dalam Syauqi nyebutnya gini. Ja'an nabiyyuna bil ayati fansaramat wajita nabi kitabin ghairi munsarimin. Para nabi membawa mukjizat-mukjizat yang mukjizatnya lenyap semua, hilang semua. Kita hanya dengar ceritanya Nabi Musa, kita hanya dengar ceritanya Nabi Nuh. Tapi kita nggak bisa lihat lagi sekarang, nggak nemui lagi. Wajita nabi kita bin ghairi munsarimin. Dan engkau Kanjeng Nabi Muhammad, engkau membawa mukjizat dalam bentuk Al-Quran yang ghairi munsarimin, tidak hancur, tidak musnah. Hari ini bisa kita baca. Ayatuhu kullama talal madajududu yazinuhunna jamalul idki wal. Dan ayatnya setiap kali kita baca senantiasa ada hal yang baru. Bentuk mukjizat ini. Anda baca Quran, Anda dapat inspirasi baru. Baca lagi, dapat lagi mukjizat. Yazinuhunna jamalul idki. Isinya Quran tentang hebatnya kemajuan, hebatnya kebebasan. Ini isinya Quran. Ini saudara ya. Jadi alhamdulillah kita masih diberi Al-Quran yang sama persis dengan apa yang ada pada masa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap kita bisa membuktikan kemukjizatannya. Bisa. Dengan cara apa? Dibaca. Dengan cara apa? Ditelaah, diteliti.
Nah, Ma'nawiyah, kalau Anda nggak neliti, nggak ketemu mukjizatnya Quran, enak aja. Kalau Anda nggak baca, ya itu cuma legenda. Untuk supaya dapat mukjizatnya Quran, baca, teliti, ya, dikaji, diuplek-uplek sakarepmu. Anda akan mendapatkan kenikmatan mukjizat Al-Quran. Demikian saudara-saudara, insyaallah besok kita lanjutkan. Semoga bisa difahami dengan baik. Ya, semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdulillah.